Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Pamikaci, NIM A7101-824. Di sini akan menjelaskan beberapa risiko keamanan cloud computing untuk tugas UAS kuliah keamanan jaringan yang diampu oleh Bapak Aditya Nur Cahyo. Risiko keamanan cloud computing. Aspek keamanan data yang pertama yaitu privasi data. Data yang disimpan menggunakan sistem cloud bisa dengan mudah diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampak dari hal tersebut, pengguna bisa kehilangan data ataupun mendapati datanya yang rusak sehingga data tersebut menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, privasi data itu sangat penting jika menggunakan cloud computing. Kemudian selanjutnya yaitu aspek keamanan jaringan. Yang pertama yaitu peretasan jaringan. Jaringan data pada cloud rentan akan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya, data pengguna bisa saja dimanipulasi, diambil dan disalahgunakan. Apalagi jika data tersebut sangat sensitif, tentunya akan berdampak pada kerugian karena risikonya sangat tinggi. Yang kedua yaitu keamanan jaringan bergerak atau mobile. Jaringan data cloud saat ini tidak hanya di laptop atau PC, melainkan juga ada di handphone atau perangkat bergerak. Hal ini terjadi karena adanya autentikasi yang dilakukan user agar dapat menggunakan datanya di berbagai tempat. Hal ini menjadi semakin memudahkan peretas untuk meretas data dari jaringan bergerak karena keamanan jaringan bergerak tersebut lebih minim dibandingkan keamanan laptop atau PC. Dampaknya yaitu kemungkinan besar data yang ada pada jaringan bergerak akan lebih mudah diretas jika keamanan jaringan tersebut tidak ditingkatkan. Misalnya, user pertama kali mengupload file di PC ke Google Drive. Kemudian user tersebut juga menggunakan file tersebut dan diakses melalui handphone. Jadi pengaksesan tersebut akan memicu peretasan yang dilakukan oleh peretas karena keamanan data yang diakses melalui mobile lebih rentan. Kemudian selanjutnya aspek keamanan fisik yaitu keamanan lokasi secara global. Dengan digunakannya cloud computing oleh suatu perusahaan ataupun organisasi, maka akan terjadi pengaksesan data secara online dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut akan memunculkan resiko diretasnya suatu data ketika jaringan pada lokasi tertentu tidak aman. Dampaknya, pengaksesan data secara online lebih mudah diakses oleh peretas dan kemungkinan peretasan data sensitif juga sangat tinggi. Kemudian, kebijakan keamanan yang dilakukan yaitu pertama, perangkat yang diperbolehkan untuk akses hanya laptop dan smartphone. Kemudian, resource yang bisa diakses oleh cloud itu adalah aplikasi, email, dan kontak. Kemudian, keamanan data beserta perangkat menggunakan password dan enkripsi, lalu memonitor data yang ditransfer. Untuk penyimpanan data, menggunakan penyimpanan lokal dan hard disk yang terpisah dengan PC atau menggunakan prinsip 321. Kemudian, penentuan lokasi penyimpanan di server. Lokasi penyimpanan suatu data ditentukan oleh user agar
data tersebut menjadi aman. Kemudian ada kebijakan lain, yaitu perusahaan harus berkonsultasi lebih dahulu ketika hendak menggunakan suatu provider. Ketika suatu perusahaan ingin melakukan kerjasama dengan suatu provider, harus ada konsultasi, karena transparansi antara penyedia layanan cloud dengan perusahaan itu sangat penting agar terciptanya kepercayaan antara masing-masing dan kekhawatiran perusahaan tentang keamanan data menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua, user tidak boleh menancapkan flash disk ke komputer. Aturan selanjutnya ini bisa meminimalisir adanya virus yang masuk ke komputer server, karena user tidak dibolehkan menancapkan flash disk, yang umumnya flash disk itu banyak virusnya. Kemudian yang ketiga, data yang akan dikirimkan atau disimpan ke cloud harus dipastikan bukan merupakan data produk environment perusahaan. Data produk environment perusahaan itu merupakan data yang sangat penting, jadi akan sangat rentan jika data tersebut disimpan di cloud. Kemudian selanjutnya, melakukan audit pihak ketiga untuk mengetahui kekuatan keamanan jaringan. Misalnya dengan bekerja sama dengan suatu tim untuk mencoba meretas keamanan suatu perusahaan, apakah sudah aman atau belum. Jika proses peretasan gagal, maka jaringan tersebut sudah aman. Selanjutnya, selalu melakukan backup data. Backup data ini merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan, karena dengan membackup data kita dapat mengakses data yang kita simpan terlebih dahulu, hingga jika terjadi error kita tetap bisa mengakses data tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu mengendalikan keamanan antara PC atau laptop dan perangkat bergerak atau handphone. Jadi keamanan kedua perangkat ini sangatlah penting dalam cloud computing, karena harus dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi peretasan dan data tetap aman jika diakses dari kedua perangkat ini. Cara mengendalikan keamanan antara PC dan laptop dan perangkat bergerak atau handphone banyak cara, misalnya dengan mengatur lokasi penyimpanan data tersebut, juga melakukan backup data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.